Jadi kecepatannya itu sampai 300 km per jam. 300 km per jam. Kalau dibandingkan dengan kendaraan sekarang, F1, kendaraan F1 ya, mobil F1, itu kecepatannya sampai segitu. Nah itu kecepatan bahan bakar disemprotkan ke ruang bakar mencapai 300 km per jam. Isuzu, real partner, real journey. Hai Isuzu Partner, selamat datang di YouTube channel Isuzu Indonesia. Dari kemarin kami mendapatkan banyak pertanyaan, apa sih mesin common rail? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas mesin Isuzu common rail. Dan kita lihat perbedaannya antara mesin Isuzu common rail dan konvensional. Jadi, jangan kemana-mana, tetap nonton video YouTube Isuzu Indonesia. Hai Isuzu Partner, jadi ini nih yang namanya mesin common rail dan ini yang namanya mesin konvensional. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu trainer dari Isuzu Training Center, yaitu Pak Arief Budiman. Langsung saja kita panggil Pak Arief Budiman ke sini, Pak Arief. Halo Mas Vicky. Halo Pak Arief. Ya, bertemu lagi Pak Arief. Jadi hari ini khusus kita akan ngebahas mengenai mesin common rail dan perbedaannya antara mesin common rail dan juga mesin konvensional. Tapi sebelum itu mungkin bisa dijelasin dulu kali Pak, Ya. apa itu mesin common rail? Baik Mas Vicky, jadi untuk mesin common rail kita lihat yang di sebelah sini ya, Ya. yang konvensional. Jadi common rail ini adalah mesin yang sistem bahan bakarnya itu sudah menggunakan sistem komputerisasi Mas Vicky. Oh, komputerisasi ya? Jadi dia mengatur berapa banyak bahan bakar yang diinjeksikan, timingnya, itu oleh komputer, sehingga komputer. yang dihasilkan adalah power yang besar dan juga timing yang tepat sesuai dengan pengoperasian dari kendaraan tersebut. Oh, berarti kalau misalnya common rail ini udah menggunakan komputer ya Pak? Betul, Nama Pak. alatnya apa tuh Pak? Kalau di sini kan pasti ada nama alatnya. Ya, secara garis besar itu ada 3 komponen, Mas Budi. Jadi yang pertama itu komponen input, itu terdiri sensor sama switch. Sensor dan switch. Ya, kemudian adalah kontrolnya, controllernya itu adalah engine control module namanya. Kemudian yang terakhir adalah aktuator, yaitu komponen yang diperintahkan oleh kontrol modul untuk bekerja. Kurang lebih seperti itu, Mas Vicky. Dan perbedaannya Pak, secara mencolok antara mesin common rail dan juga yang konvensional nih. Ya, jadi kita bisa lihat tadi komputerisasi ya. Kalau yang konvensional ini pengaturan jumlah bahan bakar dan timingnya itu serta tekanan akan dipengaruhi oleh injection pump namanya, Mas Vicky. Nah, ini injection pump. Itu injection pump. Betul. Jadi diatur secara mekanis. Oke, mekanis ya. Mekanis. Jadi dia ada komponen-komponen mekanis. Ketika bergerak mesinnya itu akan secara otomatis dia mengatur berapa jumlah bahan bakarnya, kapan bahan bakar itu diinjeksikan. Oke. Itu untuk konvensional. Jadi diatur oleh supply pump dan diatur oleh injection pump secara mekanis. Oh, Gitu. seperti itu. Ya. Dan keunggulannya apa sih Pak ketika sebuah kendaraan menggunakan mesin common rail? Ya. Jadi common rail tadi itu menggunakan engine control module atau komputer. Kalau tadi di sana digerakkan secara mekanis, di sini sudah dikontrol secara elektronik ya. Jadi sensornya menerima beberapa sinyal dari semua komponen yang ada di sini di mesinnya, kemudian nanti diolah oleh ECM dan kemudian tadi jumlah bahan bakar dan timingnya akan diinjeksikan. Nah itu secara perbedaannya tadi. Kemudian keunggulannya Mas Vicky. Iya. Keunggulannya daripada yang konvensional itu yang pertama tekanan bahan bakarnya. Tekanan bahan bakarnya ya. Jadi dengan tekanan bahan bakar yang dihasilkan di sistem common rail itu sangat tinggi. Oke. Ya, itu sampai 200 MPa, megapascal. Jadi kalau diibaratkan seperti ditekan oleh gajah yang dewasa ya. Wow. Iya begitu. Jadi tekanannya sangat besar. Oh, itu seperti efeknya. itu. Jadi efeknya seperti itu. Jadi efeknya adalah tekanan bahan bakar ini membuat ketika bahan bakar disemprotkan ke dalam ruang bakar itu menjadi lebih kecil bahan bakar. Kalau di sana kan tekanannya rendah. Rendah. Jadi berapa aja masuk gitu ya? Betul sekali, rendah lebih rendah daripada ini. Kemudian akibatnya itulah kepada dimensi dari bahan bakar yang masuk ke ruang bakar. Kalau di sini lebih besar bentuknya ya. Kalau di sini lebih kecil karena tekanannya besar tadi. Apakah itu menyebabkan mesin common rail ini lebih irit, Pak? Apakah benar, Pak? Ya, lebih irit. Oh. Jadi dengan kecil itu kalau kita mau bakar dua benda yang besar dan yang kecil, itu lebih mudah yang mana menurut Mas Vicky? Yang besar atau yang kecil? Kecil. Yang kecil kan? Iya. Nah, itu yang terjadi di sini. Oke. Jadi kalau lebih kecil bahan bakar yang disemprotkan, itu lebih mudah untuk terbakar.
sehingga pembakarannya lebih sempurna. Oke, Nah, Pak. itu yang mengakibatkan tadi lebih irit. Lebih irit ya? Itu, jadi bahan bakar yang disemprotkan terbakar semuanya dan menjadi tenaga. Kalau bahan bakarnya besar, bisa jadi bahan bakarnya kan susah dibakar. Iya, Pak, benar. Jadi yang disemprotkan itu kadang-kadang ada yang tidak terbakar, Oke. terbuang di gas buang. Gas buang. Itu yang menyebabkan mesinnya jadi boros. Oh, Simpelnya seperti itu. itulah. Kenapa dia bisa lebih irit? Oke, keunggulan lain Pak dari mesin Common Rail ini apa Pak? Ya, tadi satu adalah tekanan yang besar ya. Oke, Yang tekanan. kedua adalah kecepatan, Mas Piki. Oh, kecepatan ya? Kecepatan bahan bakar ketika disemprotkan ke ruang bakar. Jadi nanti kita bisa lihat ruang bakarnya ya. Oh, oke. Ya, jadi kecepatannya itu sampai 300 km per jam. 300 km Betul. per jam. Oke. Kalau dibandingkan dengan kendaraan sekarang, F1, kendaraan F1 ya, mobil F1, itu kecepatannya sampai segitu. Nah, itu kecepatan bahan bakar disemprotkan ke ruang bakar mencapai 300 km per jam. Itu efeknya apa? Efeknya adalah tadi mudah dibakar, dan yang kedua adalah pengaturan timingnya itu akan lebih tepat, Mas Diki. Oh, seperti Timingnya, itu. injection lebih tepat. Jadi seperti itu. Itu Oke, Pak. baru kedua hal. Nah, oh, pasti ada banyak lagi berarti ya? Ada empat hal, Mas. Oh, udah 4. Oke, boleh Pak. Yang ketiga apa nih? Yang ketiga adalah dilihat dari komponennya yang Komponen. sangat presisi, Mas Piki. Oh. Jadi kalau kita ukur itu seperti rambut kita yang sehelai dipotong 40, Mas Piki. Wow, seperti itu ya? Keakur apa? Kepresisiannya dari komponennya, Mas Piki. Sehingga dengan presisi seperti itu dia mampu menghasilkan tekanan yang besar. Seperti itu. Kalau kita pompa kan, kalau ada yang bocor-bocor sedikit kan jadi tekanannya rendah kan? Rendah. Dengan sangat presisi sehingga tekanan yang dihasilkan akan lebih mencapai yang seharusnya. Oke Pak, tadi kita udah ngomongin keunggulan ya. Nggak fair dong kalau nggak kita ngomongin kekurangannya. Kekurangan dari mesin Common Rail ini apa sih Pak? Ya, kekurangan ini munculnya akibat adaptif tadi ya. Adaptif ya? Penyesuaian terhadap bahan bakar sebenarnya. Jadi Oke. bahan bakarnya kalau yang tadi digunakan itu dalam kendaraan ini itu tidak baik ya, itu akan mengakibatkan sedikit cepat lebih cepat rusak. Lebih cepat rusak ya Betul, berarti ya? karena tadi kan komponennya sangat presisi ya. Sementara bahan bakar yang kualitasnya jelek itu biasanya ada campuran yang lain-lain gitu ya, sulfur dan sebagainya, mungkin dicampur dengan apa gitu kan. Sehingga itu molekulnya yang besar itu yang bisa mengakibatkan mungkin macet gitu ya. Seperti itu, atau mungkin tergores komponennya. Nah, itu kan akan mengakibatkan kerusakan. Berarti kita nggak boleh gunain solar sembarangan dong Pak di sini? Oh, jangan khawatir Mas Biki. Oke. Jadi kalau misalkan di Isuzu, kelebihannya dulu kita punya double filter Mas Biki. Oh, punya double filter ya Pak? Betul. Jadi kita pertama kali mengeluarkan unit ini ada 2011 Mas Biki. 2011. Unit dengan mesin Common Rail ya. Nah, di 2011 sebelum kita keluar kita sudah analisa bagaimana kualitas bahan bakar yang ada di Indonesia Mas Biki. Oke. Dan kesimpulannya kita menggunakan 2 filter pada saat itu. Jadi dengan komponen 2 filter ini, baik bagaimanapun kondisi bahan solar yang dimasukkan ke dalam tangki, itu yang masuk setelah melewati filter ini itu sudah adaptif, sudah bisa dipakai di mesin Isuzu kita. Begitu Mas Biki. Jadi tidak perlu khawatir dengan penggunaan bahan bakar Mas Biki. Oh, berarti kita nggak perlu khawatir lagi ya. Ya. Jadi nggak ada ketakutan bahwasannya, Betul. wah susah nih nyari solarnya kalau pakai Ya. Common Rail. Oke, saat ini di Isuzu sendiri, Isuzu apa saja Pak yang telah menggunakan mesin Common Rail? Ya, yang sudah menggunakan mesin Common Rail itu kita ada F-Series. Jadi semua F-Series itu Giga ya. Isuzu Giga ya? Isuzu Giga itu semua sudah menggunakan mesin Common Rail. Oke. Kemudian yang Elf itu yang seri NMR 81, Oke. kemudian NQR 81 dan NPS 81. Oke, dan NPS 81 ya? Betul. Jadi itu sudah menggunakan Common Rail. Dan satu lagi sih kelebihannya itu yang paling kita tonjolkan adalah komponen DLC. DLC. Ya, injektornya itu kita sudah menggunakan material yang namanya DLC. Diamond Like Carbon. Oh, apa tuh Pak? Ya, jadi yang paling tinggi itu tekanan keluar adalah di injektor. Injektor. Betul, Oke. sehingga komponen itu mungkin akan lebih rentan terhadap kerusakan kan, karena tadi bahan bakarnya jelek. Tapi dengan penggunaan material DLC ini, komponen itu tuh jadi lebih adaptif terhadap penggunaan bahan bakar tadi, tidak mudah tergores Mas Vicky. Oke. Jadi injektornya itu ketika mendapatkan bahan bakar yang kurang bagus, itu tidak mudah tergores, sehingga akan lebih kuat begitu Mas Vicky. Oke, dan tahun 2022 kan kita rencana akan menghadapi Euro 4 ya Pak? Ya, betul Bagaimana sekali. nih mesin Kesiapan Common kita Rail? ya. Kesiapan. Ya, jadi seperti yang tadi dijelaskan bahwa untuk menghasilkan emisi gas buang Oke. yang baik itu tidak ada lagi teknologi yang bisa digunakan selain Common Rail Mas Vicky. Oke. Ya, karena tadi kalau pembakarannya sempurna, gas buangnya juga akan semakin baik, semakin bagus.
Sehingga dengan dengan menggunakan common rail ini, kita sudah siap dengan regulasi Euro 4 itu. Oh, berarti udah siap ya? Sudah siap. Apakah nanti unit-unit lain akan pakai mesin common rail juga, Pak? Ya, sudah pasti. Seperti Isuzu Traga gitu? Ya, betul sekali Mas Biki. Jadi kita sudah siapkan itu, kita belajar dari Giga, dari Elf tadi, kita juga menggunakan mesin common rail ini terhadap semua produk yang kita keluarkan, Mas Biki. Oke, seperti itu ya. Pertanyaan terakhir nih Mas Arif. Siap. Mengapa kita harus memilih mesin Isuzu common rail dibanding dengan merek lain? Siap. Jadi kenapa kita harus memilih mesin Isuzu dibandingkan merek lain? Sebenarnya yang pertama itu adalah tadi penggunaan double filter, Mas Biki. Double filter, Betul, oke. Sehingga unit kita sangat adaptif dengan penggunaan solar atau kondisi solar yang ada di Indonesia. Terbukti dari 2011 tadi, Mas Biki ya. Kemudian yang kedua adalah penggunaan dari DLC. DLC. Tuh, jadi komponen material diamond like carbon tadi yang digunakan di injektor, Mas Biki. Sehingga injektor kita itu lebih kuat, Mas Biki. Dan yang ketiga adalah karakteristik dari mesinnya, Mas Biki. Jadi karakteristiknya dari mesin itu adalah flat torque, Mas Biki. Torsinya flat. Jadi maksudnya adalah torsi maksimumnya itu dari mesin ini kita bisa capai dari putaran RPM mesin rendah sampai putaran RPM tinggi, Mas Biki. Oh, Kelebihannya itu. ya. Apa itu? Jadi kelebihannya dengan flat torque itu ketika misalkan dalam tanjakan itu kita harus menghasilkan torsi yang besar kan? Besar. Yang Oke, maksimum kan? Ya, kita hanya menggunakan RPM yang rendah saja sudah tercapai torsi maksimumnya. Oh, Gitu. oke. Jika dibandingkan dengan yang lain, torsinya harus RPM-nya lebih tinggi. Akibatnya kita harus menggas dulu atau menekan pedal akselerasi. Sehingga bahan bakar yang diisikan lebih banyak supaya RPM-nya meningkat. Itu yang mengakibatkan mesin lain itu lebih boros dari kita. Sementara kita dengan RPM yang lebih rendah saja sudah tercapai. Dan itu sudah bisa menanjak. Ya, seperti itu, Mas Wiki. Luar biasa. Itu mengakibatkan mesin kita ini irit, Mas Wiki. Oke. Seperti itu, Mas Wiki. Oke, terima kasih Pak Arif atas waktunya. Siap, Mas Wiki. Dan semoga pengetahuan ini sangat bermanfaat untuk Isuzu Partner. Oke, terima kasih Pak Arif. Terima kasih sama-sama. Oke, Isuzu Partner, tadi sudah kita kupas tuntas perbandingan antara mesin common rail dan juga mesin konvensional. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Isuzu Indonesia. Dan sampai jumpa di next journey selanjutnya. Bye-bye! Isuzu, real partner, real journey.